Bagi saya, Rinjani itu adalah suatu tempat yang menjadi titik awal saya untuk memberanikan diri saya untuk level up kegiatan aktiviti saya. Oke, kenapa? Karena di Rinjani itu membutuhkan sebuah persiapan yang sangat matang dari sisi fisik dan dari sisi mental. Sebelum-sebelumnya sih saya lebih memfokuskan kepada kondisi fisik saya. Di sini saya mulai mencoba untuk menguji supaya saya lebih mempersiapkan diri saya untuk persiapan mental. Rinjani sebagai salah satu gunung di jajaran Seven Summit Indonesia, kalau nggak salah dia di urutan ketiga deh. Nah, untuk ini saya mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan Rinjani. Gunung Rinjani, gunung itu gunung tertinggi nomor 2, gunung berapi setelah Gunung Kerinci, dan Seven Summitnya gunung di Indonesia nomor 3 setelah Kartens sama Kerinci. Medannya itu komplit kalau di sini, ada sabana, bebatuan, pasir, kita bisa ngelewatin sungai, tebing, jalur-jalurnya yang umum dilewatin sembalun. Pendakian Rinjani maksimal itu 4 hari 3 malam, itu udah lengkap, itu bisa sembalun sama torean. Yang paling cepat ya 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam, itu cuma makin Pelawangan, puncak terus turun lagi ke sembalun. Memulai dari pos 2 kita disuguhkan pemandangan yang indah, savana yang jarang kita temukan di tempat lain, ditambah dengan kondisi cuaca yang baik dan medan yang tidak terlalu berat, semuanya itu menyenangkan. Ya, semua itu menjadi pengalaman yang berbeda dan tidak terlupakan. Kita disuguhkan ada sungai, ada pemandangan melihat ke bawah, lalu melihat ke atas kita bisa melihat Rinjani dari bawah dalam kondisi yang cuaca yang indah. Itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Jadi ya, itu tuh waktu perjalanan menuju yang ke pos 4 itu tuh ada perjalanan pasir-pasir. Dimana waduh nih kayaknya nggak bakal nyampe banget ini kah. Boro-boro ke summit yang di sini aja, kalau nggak salah tuh di Bukit Penyesalan, ini kayaknya aja nggak lolos gitu ya. Lolos, aku lolos. Bukit Penyesalan itu menurut saya sih lumayan sulit, tapi alhamdulillah bisa dilewati. Kemudian itu terbayar di saat sampai ke Pelawangan. Walaupun pas kita datang tuh belum banget dikasih view-nya ya, Segara Anak. Cuma udah terasa lah, itu kayaknya perjalanan di awal sampai ke Bukit Penyesalan bisa melewati itu akan terbayar. Dan bener aja, ketika kita udah sampai ke campsite, beberapa menit kita dikasih pemandangan Segara Anak, itu capek udah hilang lah ya. Nah, yang paling bikin bahagia lagi itu kita dikasih cuaca yang bagus, sunsetnya itu cantik banget, luar biasa. Kita dapat Danau Segara Anak, kemudian sunset yang merah banget. Itu luar biasa sih. Jadi kita jalan start hiking tuh 2:30 pagi,
semua gear udah lengkap, headlamp, cukup lumayan banyak yang naik juga yang lainnya. Start hiking di waktu gelap menurut saya benefit plusnya adalah kita nggak begitu lihat walaupun mungkin medannya lebih susah, tapi jadi mungkin karena jarak panjang lebih pendek lebih mudah. Saya tuh udah yakin banget gitu bahwa I can make it gitu ya. Why? Because saya udah menyiapkan segala macam persiapan fisik untuk menuju berkenalan dengan Rinjani. Tapi ternyata emang bener ya kalau kita mau pergi ke gunung, persiapan tuh nggak cukup cuman fisik gitu. Itu harus ini menguji mental kita. Jadi itu kita pada waktu pertama tuh yang harus saya lawan itu adalah perasaan dingin. Kondisi yang kedua, jurang. Begitu jalan dikasih lagi persiapan mental yang ketiga, pasir. Dimana saya naik 1, turun. Disitulah saya udah nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Persiapan fisik yang saya lakukan semua bubar, semua nggak ada apa-apanya. Saya jalan kayak dituntun, dipegang, ditarik. Dan ini saya berterima kasih banget sama Bang Jack. Karena kalau saya nggak ada Bang Jack, jadi Bang Jack itu adalah porter yang menemani saya, ranger yang menemani saya. Karena kalau nggak pasti saya nggak nyampe. Pada waktu itu saya cuma mikir, pokoknya yang membuat saya mau puncak itu adalah saya janji sama suami saya, sama anak saya bahwa semua latihan yang saya pakai itu pasti akan berguna untuk naik gunung di Rinjani gitu. Jadi saya nggak mau ngecewain suami sama anak-anak saya. Dan di sini tuh bukti bahwa supporting system tuh butuh banget, karena kalau nggak ada Bang Jack yang tadi aku cerita, kalau nggak ditemenin sama Kang Ferdi, itu nggak bakal kejadian saya naik di atas. Kesannya ya harus sabar aja, sabar membawa tamu sama kliennya. Yang penting dengan selamat. Jujur, saya hampir menyerah di letter E itu ya. Kalau yang terkena letter E itu saya hampir menyerah. Tapi saya nggak mau mengecewakan diri saya sendiri. Saya nggak mau mengecewakan anak dan istri saya yang sudah mengizinkan saya ke sini. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin saya bisa sampai ke puncak. Pada waktu di puncak tuh saya cuma bisa nangis sih. Jadi saya pesan pertama adalah saya bersyukur. Pertama sih lebih ke arah nggak bersyukur saya bisa nyampe, tapi lebih ke arah saya nggak percaya kalau saya bisa nyampe melihat kondisi yang seperti itu. Saya bersyukur, saya benar-benar keingetan nama Tuhan, saya berdoa. Terus saya juga dalam hati mengucapkan terima kasih kepada suami sama anak-anak saya. Sesudah itu saya cuma bisa nangis sih, karena emang Rinjani indah banget. Dan saya di situ saya berterima kasih sih, saya dikasih latihan fisik supaya saya menjadi I have to level up myself. Dan ini ternyata yang Rinjani berikan kepada saya, nggak cuma keindahan, tapi dia juga growing up myself. Rinjani, I love you. Rinjani itu cantik ya, di semua sisi tuh nggak ada yang kita tuh nggak bikin tarik nafas deh. Jadi kita dari Pelawangan ke sini pun ke Danau Segara Anak itu lebih lagi level up lagi deh view-nya daripada yang kita dari pertama. Berbeda tapi memang cantiknya luar biasa sih. Pada waktu saya turun dari Pelawangan, secara trek itu kebetulan saya udah sering latihan, jadi bisa dibilang saya rasa treknya itu mudah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, dan itu sangat indah banget, dan kalau dibilang Indonesia indah ya di sini tempatnya nggak kalah
Kalau disuruh ngulang lagi sih, jujur saya mau untuk mengulang perjalanan ini kembali. Dan pada waktu saya ngelihat Segar Anak ya, itu benar-benar speechless ya. Cuma sayang ya, balik lagi ya, Indonesia tuh indah tapi sampahnya itu tuh kemana-mana gitu. Jadi mungkin ini juga catatan bagi kita orang-orang Indonesia, udah dikasih berkah sama Tuhan, pemandangan yang indah, ya yuk kita sama-sama rawat gitu. Itu aja sih, itu indah banget tapi kayaknya sayang gitu, banyak sampahnya dan indah lagi gunung dan semuanya. This is the best sih, nggak ada yang ngalahin. Torean itu penutupan yang manis sekali dari perjalanan awal sampai akhir. Jadi menurut saya itu kesannya yaitu penutupan yang manis banget. Indah itu nggak usah cari jauh-jauh sampai ke luar negeri. Di sini itu jauh sampai kita tuh terharu-haru ngelihat Danau Segara Anak, benar sampai menangis terharu karena indah dan kita tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Torean, subhanallah. Belum pernah sih seumur hidup melihat pemandangan yang luar biasa indah. Tapi ya di balik itu perjuangannya juga nggak gampang ya. Jadi jangan cuma melihat sesuatu itu indah itu mudah didapatkan, enggak. Jadi sesuatu yang luar biasa itu perjuangannya pun luar biasa. Perjalanan saya kali ini ke Rinjani itu benar-benar sangat berkesan. Dari perjalanan saya ini, saya tahu bahwa saya untuk dapat menjalani sebuah kehidupan itu, kita tuh nggak mungkin sendiri. Kita butuh yang namanya supporting system. Pencapaian saya ke Rinjani ini nggak lepas dari supporting system saya, yang terutama adalah keluarga saya dan orang-orang yang berada di dekat saya, terutama seperti teman-teman saya yang ada di kantor. Tapi paling satu hal itu adalah, selain itu semua itu adalah kamu juga harus punya sebuah panutan, seorang panutan yang dimana kamu juga selalu bisa melihat ke dia untuk terus meningkatkan diri kamu. Dan kebetulan dalam perjalanan ini saya pergi bersamanya. Dia bernama, saya manggilnya Cici Weni. Dan perjalanan ini hanya bisa terjadi karena dia sih. Kalau nggak diangkat sama beliau, saya kayak nggak bakal mungkin ke Rinjani. Jadi tekad saya adalah untuk mencapai atau menjalani kehidupan yang bahagia, you have to get a very good supporting system supaya kamu bisa menjalani hidup dengan lebih enjoy. Torean itu benar-benar jalur yang sangat indah. Tapi biasanya indah itu datang dengan sebuah usaha, di mana tempat yang indah itu nggak segampang itu akan bisa diakses. Jadi kalau teman-teman mau ke sana itu benar-benar harus latihan fisik supaya benar-benar bisa melalui jalur-jalur Torean. Tapi percayalah, apapun yang teman-teman lakukan untuk mencapai atau menjalani Torean itu worth it banget. Dan itu adalah bukti Indonesia indah itu ada di situ. Karena itu lengkap sekali, muanya ada di Torean. Datang deh ke sana, beneran deh. Dan ini juga sebagai salah satu alasan kenapa saya keep the workout every day, every time that I have.
just to explore the beauty of Indonesia. Torian is very amazing and very beautiful, so you should be there.